Semoga kita sebut ini tersirat. Aku yang sedang mandi dan kau yang berteriak. Di luar kau bilang aku lupa bawa handuk. Kau marah. Aku tak dengar. Hanya ada suara air yang bersautan dengan nyanyian mandi. Tiba-tiba kau diam dan tiba-tiba ku diam. Baru ku sadar. Aku telanjang. Aku keluar, kau memelukku erat, tapi matamu jelas-jelas memejam. Ku bisik, aku makin cinta kamu. Bukan apa-apa. Kepintaran jangan kau letakkan di baris puisimu. Nanti orang-orang yang kau anggap bodoh tersinggung. Cinta juga. Jangan kau letakkan di baris puisimu. Lalu tektok indah dengan rima yang kau buat sama indahnya itu. Nanti yang kau anggap tidak dapat hati tersinggung. Keresahan. Jangan juga kau letakkan di baris puisimu. Nanti semua orang tahu dan kenal siapa di kau. Mau nanti ada pemuja rahasia? Iya. Sekarang banyak orang yang mimpi dipuja. Jadi berhala. Lalu apa yang harus diletakkan di baris puisi ini? Mungkin nanti kau akan bertanya seperti itu. Biar ku jawab saja. Letakkan dirimu di sana. Sebagai sajian pembuka, utama, dan penutup. Susun puisi-puisi itu di meja makan. Biar nanti ada yang lapar. Lihat sajian lezat, penuh perasaan, langsung disantap. Semua yang ada di atas tadi cukup jadi bumbu. Dikaulah makanannya dan aku yang memesannya. Memang, gak semua hal butuh jawabannya sekarang. Beberapa sengaja disimpan semesta untuk membuat kita belajar arti menerima. Mungkin beberapa hari terasa begitu menyulitkan. Lalu kamu menemukan dirimu dalam sebuah ruang sepi yang hancur. Hancur karena ekspektasi yang kamu bangun sendiri. Dinding kamar mungkin bosan mendengar pemiliknya selalu berceloteh. Lalu sedetik kemudian menangis kencang. Cicak pun enggan bersuara. Hanya berani menengok dari kejauhan. Apa yang manusia ini sedang pikirkan? Tak apa jika hari ini masih sulit. Untuk apa berlari ketika yang kita butuhkan adalah berjalan perlahan? Setidaknya kamu belajar mengambil waktu ketika dunia begitu bising. Setidaknya kamu tak perlu mengejar rute orang lain. Setidaknya kamu belajar memeluk dirimu sendiri. Siangmu kotor. Sibuk bersihkan selangkangan sisa semalam. Tukang sayur sudah lewat depan rumahmu. Bosan teriak. Hampir saja lempar batu ke pintumu. Memang, keringat pendosa tidak terlihat. Tapi si pemangku pahala, kata-katanya sering bikin geram. Siangmu kotor tapi tidak sekotor dia.
bersihkan selangkanganmu. Mandi saja. Tidak ada tukang sayur di bak berairmu. Buyur badanmu, keringat pendosa akan luntur. Sirami saja dengan anggur sebagai rohani. Namaku Kirana. Aku tidak percaya. Orang bilang namaku Cantika. Ada juga yang sebut aku Nirwana. Lalu sekarang kau datang, bilang namaku Kirana. Sebenarnya aku ini siapa? Namamu Kirana. Tidak perlu percaya. Memang orang bilang namamu Cantika. Ada juga yang sebut kau Nirwana. Dan benar juga, aku datang tiba-tiba, bilang namamu Kirana. Kau bertanya kau ini siapa? Seharusnya aku yang bertanya. Karena aku yang dulu jatuh cinta pada sebuah nama dalam sebuah berita kecelakaan. Yang menuliskan nama korban Kirana. Dokter bilang wanita ini lupa ingatan yang cukup parah. Kamu Kirana. Percayalah. Pagi tadi, cahaya sinar matahari merambat mesra menghangati bunga yang tengah terkantuk-kantuk. Dengan enggan namun tetap bergerak perlahan, kuncup demi kuncupnya mulai bermekaran. Sepanjang hari di setiap sela detik, bunga itu dibuat mabuk kepayang. Hingga cahaya itu mulai berubah warna, menjadi lebih cantik dan teduh. Dan tak ada yang luput dari rasa kagum terhadapnya. Tidak ada. Bisa kau tebak apa yang terjadi pada bunga? Tentu, ia semakin menjadi, mencintai tiada tara, bahkan rela mencabut dirinya demi tetap dapat mengikuti kemanapun sinar itu bergerak. Tapi ia lupa bahwa dirinya akan mati hanya karena sebuah pengorbanan yang sama sekali tidak berarti. Karena sinar itu tak hanya untuknya, bukan hanya ia yang diperlakukan dengan hangatnya. Jadi, berhentilah. Tidak ada suara sirine akhir-akhir ini. Di jalan juga tidak ada yang ramai-ramai. Apa aku yang kurang empati? Atau memang tidak ada sama sekali? Padahal aku ada di luar. Bahkan jarang di rumah. Kurasa aku juga tidak punya, tapi ya sudahlah. Aku cuma mencari suara sirine yang hilang. Kemana? Mereka bilang memang tidak ada yang mati bulan ini ataupun yang tertangkap polisi. Aku tidak percaya.
Aku tidak percaya, begitu saja. Ku menyeberang. Di sana ada tanggal, dan sudah setahun. Orang tadi bilang sebulan. Lalu apa maksudnya? Aku menyeberang kembali, tiba-tiba gelap. Dan ada cahaya kecil lama-lama melebar, meluas dan menyadarkan. Tanganku ditarik. Kemarilah, katanya. Wajahnya hanya cahaya. Kemudian ia lanjut bicara. Selamat, selamat, kau masih hidup, masih hidup. Hidup seharga bumbu penyedap rasa. Yang niat awalnya bukan dicampur pada masakan. Teriak bocah dari jendela sebuah rumah. Nyawa! 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 Melecehkan detik-detik pasir kuning di tabung berperut sempit. Hardik datang dari ludah yang menyirami anggrek sedari pagi. Kaca-kaca tidak berpantul wajah maupun bayang. Tempat tersayang menumpahkan air suci tanpa cawan. Keriput semakin mengikat usia-usia saat ini. Hembus tiap nafas gudang usang berisi sarang panik. Polisi, tolong Pak. Ditangkap dan diputar dalam sempit perut tabung itu tidak enak. Bapak mau coba? Jangan Pak, tidak perlu. Borgol saja butir-butir kuning bangsat itu kalau bisa. Kita terlalu membuang-buang waktu. Hidup ini tak selama yang kau kira. Kita harus bekerja. Itulah tujuan manusia. Siapa yang tidak mau dapat uang dan pujian? Sudahi ibadah itu. Banyak hal yang harus dilakukan. Kau terlalu buang-buang waktu duduk dan meraba-raba wajah Tuhanmu. Lebih baik kita kerja. Nanti malam lanjut pesta. Bayangkan. Di mana, apa, kapan, bagaimana doamu itu ada yang terwujud. Jangan buang-buang waktu, tolong. Rewel sekali manusia ini. Kau pun mendapat kerja lewat wawancara yang kau sukseskan terlebih dahulu. Dalam doamu. Lalu nama siapa yang kau sebut? Yang mewawancaraimu? Atau yang punya kehendak di hidupmu? Memang ini buang-buang waktu. Dan aku sukai membuang-buang waktu. Sebab waktu yang diberikan pun
banyak dipusingkan ingin apa. Tuhan ciptakan waktu untuk dibuang. Ah, ah, bagaimana kalau mengenalmu kujadikan sebagai bencana? Apa kamu keberatan? Kalau tidak, biar aku seriuskan hal ini. Kamu adalah bencana dan aku adalah manusia yang was-was akannya. Tiap tahun, tiap bulan, tiap jam, tiap detik. Waktu hanya jadi tentang memikirkanmu tanpa titik. Karena kamu, aku jadikan bencana. Biar nanti aku ingat Tuhan dulu baru kamu. Tidak apa kan? Kamu ku nomor 2 kan? Setidaknya, sainganmu adalah Tuhan. Hidup makhluk hidup, 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 hidup makhluk hidup. Hidup makhluk hidup, hidup makhluk hidup. Seberapa makhluk kalian hingga menyia-nyiakan hidup? Seberapa hidup kalian hingga lupa bahwa hanya makhluk? Sampai kapan menjadi makhluk? Hingga telat mewarnai hidup? Sampai kapan hidup hingga tersadar sudah bukan lagi makhluk? Itulah hidup makhluk dari makhluk hidup. Itulah kehidupan dari sebuah makhluk. Itulah aku dan kalian sedang berada. Inilah pertanyaan yang mudah dijawab. Hidup makhluk adalah kuasa makhluk hidup dengan urusan yang bukan makhluk bisa ikut campur tentang masalah kehidupan. Karena hidup makhluk bisa berarti makhluk mati. Karena makhluk hidup bisa berarti hidup tanpa arti.